wa rasuluh salawatullah wa salamuhu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah sekalian berbahagia yang saya hormati semuanya, kita bersyukur kepada Allah pada malam ini kita masih di atas kebaikan, baik duniawi kita dan ukhrawi kita. Duniawi kita dipun paringi kesehatan badan kita sehingga bisa melangkah ke rumah Allah yang mulia ini, duduk bermajelis, melaksanakan sholat jamaah. Adapun hati kita dicintakan dengan ilmu, dimudahkan dalam melaksanakan ketaatan. Ini menunjukkan sehatnya hati. Tanda seorang itu bahagia disebut oleh Imam Musyatibi di dalam kitab beliau Al-I'tisam. Ya, di antara tanda kebaikan hamba itu adalah taisiru li ta'ah alaihi, ketika hamba itu dimudahkan oleh Allah untuk mentaatinya. Jadi kalau Bapak Ibu dipun kampelaken, anggene pun tidak akan ibadah dumateng Allah, sholat jamaah kampil, ngaos kampil, baca Al-Quran kampil, sedekah nggih mudah, dan lain-lainnya, itu pertanda Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kebahagiaan di dunia ini. Tapi sebaliknya Bapak Ibu, menawi kula panjenengan sedaya dipun angelaken, dipun berataken anggenipun nindakan ketaatan, sanajan ketaatan menika ringan, maka itu tanda firasat buruk yang harus dia perbaiki dan koreksi diri. Karena ilmu itu kuncinya kebaikan Bapak Ibu. Menawi panjenengan dipun gampelaken anggenipun ngaos, senang dengan ilmu, cinta dan sabar untuk mendapatkannya, itu tanda Bapak Ibu harus bersiap-siap untuk dapat menerima kebaikan yang banyak. Tapi sebaliknya, kalau dijauhkan dari ilmu, dia seolah-olah akan dijauhkan dari kebaikan yang banyak. Nah, karena itu kita sadari nikmat ini, sebab nikmat itu tidak Allah berikan kepada seluruh makhluk. Hanya Allah yang inginkan kebaikannya saja, yang dicintai saja, yang Allah mudahkan kita dalam melaksanakan amal ketaatan. Ya, kita lanjut hadis selanjutnya. Ustaz Fadl. Ya, man dala ala khair, man si mausul ya, kembali bisa laki-laki bisa perempuan, teman itu ya. Barang siapa laki atau perempuan, tua atau muda, dalla yang menunjukkan ala khair, ya, di atas kebaikan atau jalan kebaikan, nunjukkan saja itu ya. Share, pada hari ini ada kajian di Masjid At-Taqwa Al-Falah, misalnya pelajaran hadis, hanya nge-share atau ngajak orang ya, karena orang menganggap itu biasa kan, padahal kita nunjukkan jalan kebaikan, falahu mislu ajri fa'ili, maka baginya semisal pahala orang yang mengamalkannya. Nah, kemudian dari apa yang Bapak share tadi, ada yang baca terus datang ke sini misalkan, maka Bapak yang share tadi pahalanya semisal orang yang datang sini itu kalau satu, kalau dua tinggal ngalihkan saja. Makanya Bapak Ibu jangan pernah bosan untuk ngajak orang baik, jangan pernah jenuh untuk mengajak orang dalam kebaikan, jangan pernah bosan. Walaupun nggak mau, ulangi lagi terus. Sekali nggak mau, bisa ulangi lagi nggak mau, mungkin ke 10 baru mau. Dan tidak ada ruginya, kalau mereka nggak mau pun nggak ada rugi, kita tetap dapat pahala. Sebab kita mengajak kepada yang ma'ruf. Kullu ma'rufin sedekah, kata Nabi. Semua yang ma'ruf itu sedekah. Mengajak kepada yang ma'ruf itu sedekah. Kalau dia mau, tambah lagi pahalanya. Maka tidak ada ruginya orang-orang yang selalu mengajak kepada kebaikan. Nah ini, jangan pernah bosan mengajak orang berbuat baik.
ngajak orang ke masjid, Pak, monggo pun sepur gelem salat jamaah niku nunggu semua pinten malih jenengan pun 59 lho, Pak. Dengan teni usia pinten jenengan ke masjid? Swidak telu. Swidak loro mati pripun? Swidak loro mati pripun? Swidak telu. Memangnya ngerti umure ngene ya. Pun 59 dereng purun ke masjid, dereng salat jamaah, dereng purun pengajian jenengan nunggu usia pinten mengke? Bimbing di akhirat ditanya oleh Allah pripun jawabipun. Ya, gimana ya? Nah, makanya jangan pernah bosan kita ngajak orang dalam kebaikan. Sekarang sudah banyak alat-alat ya canggih untuk kita bisa menyeru atau menyebarkan kebaikan. Ya, ya ini faidahnya adalah jangan pernah kita bosan untuk mengajak orang dalam kebajikan karena pahalanya seperti itu. Mencontohkan juga termasuk mencontohkan dia nggak ngajak tapi dia mencontohkan kebaikan terus diikuti di belakangnya sama juga. Pernah Nabi SAW kedatangan tamu-tamu. Ternyata tamu-tamunya itu hal yang orang-orang yang sangat memprihatinkan kondisi dan keadaannya. Pakaiannya compang-camping, bahkan ada yang nggak pakai baju. Badannya kurus-kurus, kelaparan. Maka Nabi pun kemudian mengumpulkan sahabat di masjid untuk mengajak sedekah. Maka sebagian melempar baju, sebagian melempar makanan, baju, makanan, pakaian terus hingga ada 2 gundukan, gundukan pakaian dan gundukan makanan. Setelah itu Nabi berkata, "Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha." Siapa yang memberikan contoh dalam Islam yang baik, maka baginya pahala sebagaimana pahala orang-orang yang mengamalkannya, yang mengikutinya. Jadi yang pertama kali melempar baju, sedekah baju 1, ya dapat pahala kan? Ya, terus di belakangnya ikut baju juga. Nah, sepanjang diikuti di belakangnya tadi, yang pertama kali tadi lempar baju, dapat pahala terus, Pak. Karena dia yang nyontohkan kebaikan. Lempar makanan, dapat pahala kan? Belakangnya aku ikut-ikutlah. Lah, sebelakangnya tadi semua, maka yang pertama tadi nyontohkan kebaikan dapat pahala terus tanpa mengurangi pahala orang yang mengamalkannya. Gampang kan sebenarnya jalan kebaikan itu? Gampang, banyak jalan kebaikan itu. Ya. Dan kebaikan itu Bapak Ibu, kalau kita jadi orang yang senang berbuat kebaikan, Allah apa? Kata Allah, waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Surah Al-Hajj. Berbuatlah yang baik, beramallah kebaikan, kalian akan beruntung. La'allakum, semoga itu kalau disandarkan kepada Allah itu kepastian, pasti kalian beruntung orang-orang yang berbuat kebajikan tadi. Ya, maka jangan pernah jenuh untuk mengajak orang terus ya. Tidak harus ceramah, orang berdakwah itu tidak harus di mimbar, tidak, dimanapun bisa, di pasar kita bisa dakwah, ngajak orang dalam kebaikan. Ya, malah nggak kelihatan, pahalanya banyak ya. Di akhirat kaget pahalanya. Kok si ibu pahalanya banyak? Ternyata dulu ketika ibu, lah saya sering ngajak orang ngaji, ngajak orang berbuat baik, ngajak orang sedekah, ngajak orang tinggalkan maksiat, Bu, jangan gibah, jangan namimah, dosa Bu, ampun Bu, ampun ya. Pahalanya mengalir terus, nggak kelihatan. Karena dulu di dunia ibu itu suka mengajak yang baik, suka mengingatkan dari perbuatan yang buruk. Pahalanya nggak ketok. Tapi di akhirat pahalanya banyak karena mengajak orang dalam kebaikan. Waf'alu khaira la'allakum tuflihun. Berbuatlah kebaikan, kau akan dapatkan keberuntungan. Ya, di situ faedahnya tadi ya. Jangan pernah bosan untuk mengajak dan menunjukkan jalan-jalan kebaikan. Iya. Hadis semoga selanjutnya, Mas. Enggak, siapa? Bapak baca. Nah. An Abi Hurairah ya qala la yajzi waladun walidan illa mamlukan
fayashtari yutiqahu. Ya, ya. La yajzi waladun walidan. Seorang anak itu tidak bisa mencukupi balasan dia kepada orang tuanya, mengimbangi kebaikan orang tua, ya, kecuali ini yang setara ya, ayyajidahu, seorang anak itu mendapati orang tuanya mamlukan sebagai seorang budak, kemudian dia beli, orang tuanya dibeli budak itu, ayutiqahu, dia dibebaskan. Nah itu baru pahalanya bisa mengimbangi. Ibunya budak. Ibu budak itu kalau melahirkan anaknya tuan ya, bukan anak budak. Ada ibu seorang perempuan budak kan, ya, kemudian dikumpul oleh majikannya, kan halal kan. Nah, punya anaknya itu bukan anaknya, itu nanti tuannya. Anak itu tuannya, tidak bisa disandarkan kepada ibunya, tapi dia tuannya. Nah, anaknya ini ketika ingin membalas kebaikannya, dia beli. Ibunya tadi yang jadi budak dibeli, kemudian dibebaskan. Nah, itu menunjukkan bagaimana besarnya jasa orang tua kepada anak ya, sehingga untuk membalasnya itu butuh perjuangan yang besar ya. Nah, lanjut biar dapat banyak. An ba'di azwaji Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhunna ya. Iya. Jadi sebagai istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah meridai mereka semua. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata, "Man ata arrafan," siapa yang mendatangi arraf apa? Tukang ramal, tukang sok tahu. Ya, sok ngerti yang gaib, arraf. Kuhan, dukun. Dan semisal paranormal, orang-orang yang enggak normal. Orang yang katanya punya ilmu supranatural, orang yang katanya punya indera keenam, dan macam-macam julukan-julukan seperti itu ya. Fasa'alahu an syai'in, dia tanya tentang sesuatu. Bah, kira-kira juduku nanti mbah. Tanya jomblo. Nasibku kipi mbah. Tanya sama mbah dukun si Araf tadi tentang sesuatu. Maka lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah, maka sholatnya dia tadi, orang tadi yang tanya-tanya tadi, tidak diterima selama 40 hari. Dalam keadaan dia tetap harus sholat. Ya kan ya? Makanya jangan datangi Araf ya. Ini hukuman bagi yang datang, apalagi yang mempercayainya, mengimaninya, itu lebih kafir lagi, lebih kufur lagi. Disebutkan dalam hadis, dia telah kufur kepada apa yang dibawa Nabi. Kalau datang saja, ancamannya sholatnya nggak diterima 40 hari. Jadi cuma ngantar saja bapak sopir gitu ya, Gojek, antarkan saya ke Pak itu, ngantarkan ya. Tunggu ya mas sampai selesai ya, ternyata itu dukun Araf. Nah, ini si Gojek ini tidak diterima sholatnya 40 hari. Boleh tapi rekoso ya, jangan mau nanti dikasih bintang siji ben, karena dikasih bintang jelek ya, gak apa-apa. Pernah ada kisah itu kalau nggak salah gokar ya, supir bukan motor, dapat orderan cemani ya, dia datangi, udah naik mobil, kita kesana dulu ya mas. Oh iya pak, memang nggak iseng sih Gojeknya tanya-tanya iseng. Kalau dia nggak iseng mah aman sebenarnya. Tadi dia tanya-tanya, oke pak, kok kemana, mau apa pak? Iseng dia begitu, ngambil pitik ayam cemani. Tahu ayam cemani? Ayam ireng dulu ya, sing ireng kabeh, ndase ireng, motone ireng, getih ireng. Wah kaget, apa pak? Ayam cemani yang itu sebelum ya, lalu dibatalkan. Harus dibatalkan. Ini orangnya ngerti ngaji mungkin ya kamu tuh.
kalau begitu saya nggak jadi Pak, ngapunten, nggak mau. Nah kenapa? Pokoknya saya nggak mau, ya, mau dikasih coreng hitam nggak terserah, ya. Kalau dia nggak tanya, dia diam aja nyopir nggak masalah, Nah, dia nyopir, dia ngambil apa nggak tahu, pokoknya jangan tanya, pokoknya tujuannya dia nyopir sampai selesai aman. Tapi iseng dia tanya, ambil apa Pak? Emang ada apa Pak? Nah, iseng dia ngambil ayam cemani. Pak, ngerti lah cemani itu ayam hitam biasanya untuk korban, untuk nyembelih apa itu berhala atau untuk saji atau untuk apa ya. Ya, makanya nggak usah banyak tanya kalau dalam muamalah itu. Belikan ayam di pasar ya beli aja lah. Kalau saya tanya-tanya nih, belinya pakai bismillah nggak Pak? Ya jawabnya ya, ada yang tidak. Waduh, nggak jadi Pak. Ya kalau jenengan ragu dilihat aja. Oh itu Muslim, kalau laki-laki ketahuan dia ngerti saya seorang Muslim. Beli aja. Oh kalau perempuan pakai jilbab, misalnya. Kalau kalau tidak, kalau jenengan ragu, kan kalau penyembelihannya orang sholat itu nggak diterima Pak. Penyembelihan orang yang nggak sholat nggak diterima, nggak sah tuh. Nah, ini sing jual perempuan tapi nggak pakai makromah, nggak pakai jilbab, nggak ada. Muslim nggak ini, muslimah nggak ini. Jangan ragu, nggak usah beli aja. Nah, nggak usah beli. Ya. Nah, tapi nggak usah banyak tanya. Kalau kita ragu, saya kok kurang mantap beli ayam di sini, khawatir dia ini nggak sholat kayaknya orangnya. Nggak usah beli yang lain. Dalam rangka untuk ihtiyat atau hati-hati silahkan. Ya, boleh. Gitu ya. Nah, enggak Mas. Silakan lanjutkan, siapa Mas? Boleh bebas mau baca silahkan, nggak baca juga nggak apa-apa. Kalau kemudian Nabi Hurairah Anqabi al-Madinah malaikatun itu khuluha ta'un dajjalun dajjal, ya. Nabi kita mengatakan di Madinah, di kota Madinah itu pintu-pintunya nanti banyak malaikat di sana. Lah itu khuluha ta'un, penyakit ta'un nggak bisa masuk ke sana. Penyakit ta'un itu para ulama menjelaskan kayak bisul, tumbuh di kulit, tumbuh lagi, pindah-pindah, nanti maksimalnya nanti ke jantung meledak. Ini kayak udun gitu ya. Nah, sudah sampai jantung terus meledos. Itu si bisul tadi di jantung mati. Nah, itu penyakit taun itu belum didapati sampai hari ini obatnya. Hanya kalau kena taun itu wabah pandeminya. Itu sudah hampir dipastikan meninggal. Ya. Dan termasuk orang yang kena penyakit taun itu matinya mati syahid. Ya, kalau orang mati karena penyakit taun mati syahid. Mabutun juga termasuk mati karena sakit perutan, karena sebab yang perut. Mabutun itu ya yang pokoknya sakit perut, mau tubus mau apa lagi, pokoknya diare, pokoknya dia, timbulnya dari perut, itu termasuk mati syahid, ya. Mabutun. Kemudian orang yang apa, longsoran tanah, ya, longsoran tanah itu juga mati syahid. Orang yang kalap, tenggelam, ya, banjir tenggelam, ya, mati syahid. Itu termasuk orang lain, termasuk juga ya, ibu-ibu yang nifas kalau nggak salah ya, ibu yang melahirkan. Nah, itu tidak bisa masuk di Madinah, Taun dan Dajjal. Jadi nanti Dajjal ketika keluar itu tidak bisa masuk Madinah dan Makkah, karena di situ ada malaikat-malaikat, sehingga Dajjal dan tidak bisa masuk ke Makkah dan Madinah, dijaga oleh ribuan malaikat. Dajjal nggak bisa masuk ke sana. Menunjukkan keutamaan kota Madinah dan kota Makkah, karena dua kota itu kota suci yang diturunkan Al-Quran di sana. Makanya ada ayat Madinah, ada surat Madaniyah, ada surah Makkiyah itu, karena dua kota itu dua kota yang mulia, dijaga oleh malaikat sehingga Dajjal dan penyakit taun tidak bisa masuk. Ya, monggo lanjut. Monggo.
Sudah tadi bapaknya. Fat bis. Iya. Salat jamaah itu afdol, lebih afdol daripada salat sendiri ya 27 derajat. Ini sebutnya gaji pokok ya kalau saya bahasakan. Salat jamaah itu gaji pokoknya 27. Ini belum gaji sampingan. Ya, kalau pegawai negeri itu dulu saya pernah ngajar kan ada gaji pokok, ada gaji lauk pauk, gaji gitu ya. Nah, 27 itu gaji pokok. Gaji sampingannya banyak, lebih banyak. Langkah kaki jenengan dihitung semua dari rumah, wudhu dari rumah. Sampai berapa terserah. Semakin banyak pula pahala dan dosa yang digugurkan. Belum nanti jenengan duduk di masjid, sholat tahiyatul masjid, dapat pahala lagi, ya tahu. Dengan duduk nunggu iqomat, pahala lagi. Ketika Anda duduk menunggu iqomat selagi belum berhadas, dihitung sholat terus. Dan malaikat mendoakan Allahumma firlahu warhamu, didoakan rahmat dan ampunan oleh para malaikat selagi dia belum berhadas. Setelah sholat, jenengan nunggu lagi sebagaimana Bapak hari ini. Inti dulu sholat ba'da sholat, menunggu sholat setelah sholat. Jenengan kan menunggu sholat isya setelah sholat apa? Maghrib kan? Di sepanjang penungguan jenengan sampai isya nanti dihitung sholat terus. Subhanallah ya, tuh pahalanya, tuh pahala sampingannya begitu. Ya, Masya Allah ya. Itu kalau 100 langkah saja. 100 langkah berarti kan pulang pergi 200. 200 pahala, gugur dosa 200, tambah derajat 100. Itu kalau sekali Pak lah, kalau 5 tinggal ngalikan 5. 200 kali 5, 1000. Sehari itu Pak, coba sebulan. Yang 30. Ya. Kalau sebulan, nah kalau setahun. Jenengan sampun sholat jamaah pinten tahun Pak? Nah, manghitung piyambak. Itu baru pahala langkahnya loh Pak. Belum pahala sholat jenengan, zikir jenengan. Oh. Makanya rugi orang yang nggak sholat jamaah. Makanya Nabi pernah mengatakan, aku sangat ingin ada yang ganti aku sebagai imam. Aku akan keluar dengan sebagian para sahabatku, akan aku bakar rumah-rumah orang-orang yang nggak mau jamaah. Gitu. Saking beliau menginginkan umatnya sholat jamaah karena besarnya. Bahkan disebutkan dalam hadis, ya, kalau kalian mengetahui pahalanya sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah, kalau ngerti pahalanya, kalian akan datangi walaupun habuan, kau berjalan dengan kesot. Tahu kesot Pak? Merangkak. Andai kata manusia itu ngerti pahalanya sholat subuh jamaah dan sholat isya, mereka akan datangi. Andai kata nggak bisa jalan kecuali dengan merangkak, kesot, dia akan lakukan untuk bisa mendapatkan pahala sholat subuh dan sholat isya. Andai kata dibuka pahalanya. Ya. Andai kata 27 itu diganti wedus gitu ya. Setiap sholat jamaah tidak pulang bawa 27 wedus. Sholat lagi 17 wedus. Wah, penuh. Wah, rakyat masalahnya. Wedus itu Pak kambing. Setiap sholat jamaah 27 kambing gitu. Orang itu kalau masalah dunia, Masya Allah ya, Mas kerja apa Kak? Nganggur. Kerja apa? Mau nggak? Saya ada kerjaan ini 2 ini gitu. Apa saja? Ada kerjaannya gajinya cuma 1 juta. Tapi ya kerjanya enak Mas. Tempatnya santai lah, nggak panas-panas, dingin ya. Pokoknya tempatnya enak lah, dingin, nggak panasan. Bagus itu. Tapi ada lagi gajinya 27 juta. Tapi agak berat. Ya. Yo saya pula 27 juta no. Betul juta, panas sih nggak masalah, harus jalani nggak masalah. Betul juta Itu kalau dunia mesti milih 27 juta nggih. Saiki sholat, Mas, yang ke sholat ning omah gur siji lho.
Neng masjid 17. Neng ngomong apa kok. Yang masalah agama zuhud nerimo, masalah akhirat nerimo. Wis apa-apa aku ning omah wae. Siji aku wis syukur aku tak siji. Yang pengen pintu-pintu likur ning masjid apa? Aku siji wis nerimo. Masya Allah. Yang akhirat zuhud banget, neriman banget. Ning dunia wah, plese 17 juta. Parah sih Mas. Ora masalah udanan ora wedi. Panas udan ora masalah. Wong 17 juta kok. Tapi diganti tadi sholat jamaah, wah, udah ning omah ae. Zuhud. Kalau masalah akhirat, wah, paling neriman. Tapi kalau dunia nggak ada nerima, kurang dan kurang. Jadi gitu ya. Salat jamaah itu 27 itu gaji pokok. Allah belum menilai, menghitung gaji-gaji yang saya sebutkan di langkah-langkah jenengan ya, pulang perginya, masya Allah, duduknya di masjid, nunggunya sholat, masya Allah. Nah, bisa rugi ya kalau tidak sholat jamaah. Jangan sampai meninggalkan sholat jamaah ya. Itu bagi laki-laki ya, yang terkhusus ya. Ya. Monggo lanjut. Saya ada waktu. Itu jamnya meninggal tuh Pak? Wah, aku nggak ngerti, nggak bawa jam saya nanti di masih lama. Oh ya, saya khawatir nanti kalau kelamaan. Monggo Mas. Betul. Yuk ajil. Ya, Rasul mengatakan Allah akan selalu menjawab doa-doa kalian. Malam yu'ajil, kalau dengan syarat dia tidak tergesa-gesa. Asal nggak kesusu, mesti doa panjenengan dijawab sama Allah. Kata Nabi ya. Di antara bentuk ketergesaan itu Nabi contohkan, yaqulu, dia berkata begini loh. Qad da'autu rabbi, aku udah berdoa kepada Allah loh. Bahkan udah lama aku berdoa itu loh sama Allah. Walam yastajib li, tapi Allah belum mengabulkan doaku. Ah, itu bentuk istijal, bentuk kesusu. Ampun ngaten. Ampun ngaten. Aku senjuwa loh, serong minggu, telung minggu, sasi loh, yang dikabul-kabul ki. Nah itu kalau diceritakan pada orang itu berarti jenengan termasuk hadis ini yang termasuk tergesa-gesa. Nabi menyebutkan dalam riwayat yang lain, tidaklah seorang hamba berdoa kecuali dia diberi satu di antara tiga. Artinya doa itu nggak ada yang rugi sama sekali. Mau dikabulkan, mau nggak dikabulkan, orang berdoa sudah dipastikan dapat pahala. Makanya Nabi katakan, tidaklah seorang muslim berdoa kecuali dia akan dapatkan satu di antara tiga. Satu, bisa tadi, bisa nanti Allah takjil, Allah langsung kabulkan. Jenengan hari ini berdoa, mungkin besok, mungkin lusa langsung dikabulkan. Itu yang pertama. Bisa Allah langsung takjil, kontan. Doanya dijawab dengan cepat. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah tidak menjawab dengan cepat, tapi Allah mengalihkan permintaan jenengan kepada hal yang lebih baik yang jenengan tidak tahu. Ada anak muda, misalkan anak muda, rajin sholat, anak muda, rajin ibadah, rajin taklim, orangnya baik, anaknya taat sama ibu bapaknya, rajin ibadah kepada Allah. Cuma anak muda ini senengannya motor sport. Dia minta, ya Allah berikan aku motor yang kenceng larinya. Ya, Allah karena sayang. Wah, ini kalau diberi motor sport nanti maka Allah beri motor yang lain. Ya, akan dialihkan kepada sesuatu yang lebih baik dan dia tidak tahu. Ini orang baik nanti kasihan kalau udah ngerti motor sport malah kebut-kebutan terus, lupa sholat, malah membahayakan dirinya dan orang lain. Maka Allah ganti dengan yang lain yang lebih bermanfaat baginya. Kadang bisa begitu. Ya. Makanya ingat, jangan berburuk sangka, berhusnudon. Karena kita itu kalau udah minta sesuatu ingin, kalau enggak itu kayaknya enggak ada. Padahal kita kalau diberi itu malah enggak baik. Ya, kita dulu waktu jomblo mungkin mencintai seorang wanita, ya Allah seolah-olah wanita itu segala-galanya. Ya, tapi kita lamar ditolak mentah-mentah. Karena Allah enggak ingin kau sama dia, kau enggak ngerti dia nanti kalau udah jadi istrimu, wah.
kok nggak cocok sama dia, Allah ganti dengan wanita yang lain yang lebih baik bagimu, yang lebih pas bagimu, yang lebih salihah, gitu kan. Nah, tapi kan seolah-olah apa kurang saya ya Allah, aku udah sholat, sudah rajin tahajud, kenapa hanya minta saja kau tidak beri ya Allah. Kalau diberi dia nikah sama dia, belum tentu dia baik. Ya itulah Allah memberi kepada, mengalihkan kepada sesuatu yang lebih baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau nggak diberi kontan, nggak dialihkan, maka doa panjenengan semua nanti akan dikumpulkan dalam bentuk pahala, diberikan di surga. Masya Allah, diberikan di akhirat. Berarti sama sekali nggak ada ruginya. Ini loh pahalamu dulu, doa-doamu, kamu itu doa sampai mati nggak pernah kabulkan, tapi nggak pernah pindah Tuhan, nggak pernah mupus, nggak pernah mutung, tetap ya Allah, padahal nggak pernah dikabulkan, tapi dia nggak pindah Tuhan. Tetap berdoa kepada Allah, digantikan pahala, diberikan di surga. Ini pahalamu dulu, pahala doa-doamu. Jadi orang berdoa itu sama sekali nggak pernah ada ruginya, karena doa itu ibadah. Doa huwal ibadah, kata Nabi. Doa itu adalah ibadah. Kapan jenengan berdoa, mau dikabulkan, mau tidak, Anda Bapak sudah dapat pahala. Sebab kalau jenengan doa kepada selain Allah, syirik. Makanya ketika kita doa kepada Allah, maka tauhid, maka diberikan pahala. Makanya Umar bin Khattab itu kalau berdoa nggak pernah mikir dikabulkan, nggak dipikirkan. Umar bin Khattab itu, yang penting beliau berdoa, seolah-olah nggak begitu gagas dikabulkan atau enggak. Karena baginya doa adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan apa? Innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhil. Sesungguhnya orang-orang yang sombong untuk berdoa kepadaku, kelak kami akan seret ke neraka jahanam dalam keadaan hina. Orang yang tidak berdoa itu sombong, merasa nggak butuh Allah Subhanahu wa taala. Allah itu semakin kita sering minta, Allah semakin cinta. Iya Bapak Ibu, ingat, semakin Bapak Ibu banyak doa, Allah semakin mencintai kita. Karena apa? Kita merasa butuh terus, dan Allah senang kalau hambanya merasa butuh. Ya. Karena itu kata seorang penyair, la tas'alanna bani adam hajatan wasalilladzi abwabu la tuhjabu. Allahu yaqdabu in tarakta su'alahu wa bani adam hina yus'alu yaqdabu. Kata seorang penyair, kau jangan sekali-kali minta kebutuhanmu kepada makhluk, kepada Bani Adam, tapi mintalah kebutuhanmu kepada zat yang pintu-pintunya nggak pernah tertutup. Mau siang, mau malam, mau pagi, sore, berdoa, Allah buka lebar-lebar siapa hambanya yang minta, di waktu kapanpun. Allah itu akan murka kalau kau tidak mendoa kepadanya, sombong. Tapi manusia akan murka kalau kau sering minta kepadanya. Silakan kalau nggak percaya. Orang itu nggak senang dimintai, Pak. Tobiat itu. Ya, walaupun anak-anak kita, istri kita, kalau minta duit terus jenengan mesti budek, Pak. Bi jajan, kasih 2.000. Siang jam 9 jajan, bi jajan tadi udah habis, kasih 2.000 lagi. Awan, bi jajan lagi, bi. Sore mau tidur jajan lagi disemprot, mangan nih. Itu anaknya siwi loh. Jajan wes. Marah suami si bapak ini. Bojone yang ngono. Bi blonjo iso 1.000 ning pasar. Bi kurang bi. Ning ngono nek daster apa aku tuku daster duduk tambahi 50 yo bi tambah lagi. 150. Sore njaluk meneh ngomongnya pengen seger-segeran. Selawe wae bi. Arek turu njaluk neh nggo sesuk. Disemprot kok gene cangkem tilat bakso. Mangan terus. Itu bojone dia lho, Pak. Diunek-unekno njaluk terus. Gitu. Masane kula nggih anyel dijaluk duit terus kok. Mesti bapak-bapak nggih anyel lho. Kok njaluk duit terus to, Bu iki nyambut gawe nggo njaluk terus. Di mana golek duit angel. Ya. Tapi begitu ya. Kita itu manusia saja kalau diminta anak kita sendiri, kalau istri kasih, kalau dijaluk terus ya anyel. Makanya jangan minta kepada makhluk, mintalah kepada Allah. Abdullah bin Abbas itu setelah dibilangin Nabi, kalau kau mintalah kepada Allah, beliau itu kalau minta tali sendal putus, menyebutnya sama Allah. Jadi ibu-ibu kalau minta misalnya dasternya sudah bolong-bolong, sebut aja minta pada Allah. Mang doa cedak suami nih, ya Allah, daster kami sudah bolong-bolong ya Allah. Sekiranya kau lembutkan hati suamiku agar beliau memberikan daster padaku, ya Allah. Lah bojone krungu, ora ngajari bojoku. Tapi mintanya kepada siapa?
kepada Allah. Ya Allah, lembutkan hati suamiku agar dia tergugah hatinya untuk membelikan daster saya udah pada bolong-bolong. Ya Allah, bukakan hatinya supaya dia mau membelikan kami. Ya Allah, sebut Allah terus, jangan sebut suaminya, tapi suami ini kerungu. Nah, Allah lembutkan hati suami. Nah, gitu. Minta pada Allah, jangan minta suami, nanti mesti marah dia. Minta sama Allah, kencengkan suaranya ya, supaya suaminya dengar. Ya, kita lanjut, Mas, Pak. Abbas. Nikmatani. Makbunun fihi makasiru fihi minan nasi as-sihhatu wal faradu. Ya, nikmatani, ada dua nikmat makbun yang manusia goban, terkalahkan, terkecoh, terpedaya. Fihima, pada dua nikmat itu. Jadi dapat nikmat tapi malah kita terkecoh, terkalahkan, tertipu. Apa dua nikmat itu yang banyak menimpa kebanyakan manusia, yang mereka tertipu, terkalahkan? Itu nikmat sehat, waras, dan farag, kelonggaran waktu. Inilah dua nikmat yang manusia banyak terkecoh. Banyak orang diberikan sehat, sehatnya hanya untuk hal yang tidak baik, bahkan dosa dan maksiat. Sedikit orang yang waktu sehatnya digunakan untuk ketaatan. Nah, inilah banyak orang yang sehat gak ke sholat jamaah, padahal sehat, gak ke masjid. Ya, kalau sakit gak ke masjid, maklum sakit. Ini sehat gak ke masjid, gak sholat, gak berbuat baik dengan amal sehatnya. Orang dikasih waktu longgar, ada pengajian gak mau datang, ada kesempatan berbuat baik dia gak mau datang, padahal waktunya banyak yang longgar. Inilah dua nikmat yang manusia banyak terkalahkan. Nah, itu nikmat kesehatan dan nikmat kelonggaran waktu. Nah, itu marilah kita gunakan kesehatan kita untuk kebaikan. Mumpung kita sehat, Pak, nanti kalau sudah sakit ya, ke masjid nggak bisa, cari nafkah nggak bisa, apa-apa nggak bisa. Nah, hanya bisa berbaring, makan nggak enak, tidur nggak bisa nikmat, nggak bisa apa-apa. Itulah ketika sakit. Makanya mau waras, gunakan untuk ketaatan kepada Allah. Istiqomah ketaatan, biar nanti kalau kita sakit, walaupun kita nggak ke masjid, bapak ibu tetap dicatat sholat jamaah terus. Idza maridul abdu aw safar kutiba lahu makana ya'malu sahihan muqiman, kata Nabi. Barang siapa orang yang dalam keadaan safar atau dalam keadaan sakit, ya, maka dia akan dicatat ya, amalnya orang yang biasa diamalkan ketika dia tidak safar, ketika dia tidak sakit. Jadi jenengan kalau nggak sakit kan ke masjid sekarang ya, rutin jenengan sholat jamaah, ngaji ini rutin, istiqomah pokoknya. Nah, begitu jenengan sakit kan nggak bisa ke masjid. Nah, walaupun jenengan sholat di rumah, tetap pahala jenengan seperti sholat jamaah. Walaupun jenengan sekarang nggak ngaji hari Senin ini, hari Sabtu ini, tetap jenengan dicatat ngaji, pahalanya persis sama dengan panjenengan yang hadir semuanya ini. Dengan syarat apa? Tadi sudah istiqomah. Syaratnya apa? Istiqomah ya. Kalau belum istiqomah enggak. Ya, istiqomah itu misalkan hari Sabtu ganjil ya. Ini belum istiqomah, kadang ngaji, kadang ya lihat kondisi lah. Yang pas gabut ngaji, kalau pas baru duwe akeh nggak ngaji. Ya, saya senengi lah. Nah, itu belum istiqomah. Kalau jenengan sakit nggak ngaji nggak dapat pahala. Itu hanya berlaku yang sudah baik, yang sudah biasa ketika dia sehat. Jangan tiap hari Sabtu ganjil mesti ngaji. Kecuali ada udur, misalkan sedang pergi, ya safar, ada udur ya, sakit mungkin ya. Maka walaupun jenengan pergi safar atau sakit, tapi jenengan tetap dicatat pahala orang yang ngaji. Sebagaimana Bapak Ibu yang sekarang hadir. Rasulullah pernah bersabda, di Madinah sana loh, ada laki-laki
yang tidak ikut perang, tapi pahala mereka menyertai kalian. Kalian naik lembah, turun lembah, mereka ikut berpahala sebagaimana kalian berpahala. Kenapa? Karena mereka tertahan oleh udur. Andai kata nggak ada udur, pasti mereka ikut perang. Nah, sama dengan jenengan. Kalau jenengan nggak sakit, mesti ngaji. Hari Sabtu itu mesti ngaji. Kalau nggak safar, mesti ngaji. Nah, ini safar sakit nggak bisa ngaji, maka pahalanya nyertai penjenengan-penjenengan yang ngaji. Itulah keutamaan istiqomah. Makanya Nabi kita mengatakan ahabul a'mal ilallah adawamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai Allah itu yang kontinu, yang dawam, yang ajak, yang lomintu, walaupun cuma sedikit, cuma 1 jam 2 minggu sekali. Sedikit kan? Kan ngajinya kita cuma ganjil ya, 1 jam nggak nyampe, 2 minggu sekali, kan sedikit banget, tapi istiqomah nggak pernah ditinggal. Lo baru mau ngaji ada biaya masuk ting, mau siap ngaji, udah bawa buku, mau berangkat ngaji hari Sabtu, jadi ada HP masuk buka ting, mie ayam yo bu, ya Allah, mie ayam sewe ngajinya preisi, mau jenengan kali mie ayam kalah, soto ya bu, bakso, ngaji ini sekali-kali bolos lah. Nah ini kun jenengan bolos istiqomah, kali bakso kalah, mestinya oke, bareng ngaji yo, ngono ngaji saya yuk, bareng ngaji bakso bareng, oke, malah dapat pahala tuh bakso. Ini kan jauh sekali-kali izin rasa ngaji, mumpung kesempatan no bakso seorang terang lagi. Jenengan nguatkan bakso nih, ya jenengan berarti tidak istiqomah. Justru kalau nggak hadir, nggak dapat pahala sebagaimana tadi saya aturkan ya, jelas. Jadi yang diberi pahala ketika jenengan udur, pahala persis itu kalau sudah istiqomah. Jadi kalau nggak ada udur mesti datang, itu namanya istiqomah ya. Gitu ya, pentingnya kita mengistiqomai walaupun sedikit ya, cuma 1 jam 2 minggu sekali, tapi kita jaga terus, jangan ditinggal kecuali tadi ada hal yang menghalang. Kalau nggak ada penghalang, kita tetap ngaji walaupun cuma 2 pekan sekali, itu istiqomai gitu ya. Dan itu berlaku bagi amal-amal yang lainnya. Yang biasa sholat duha cuma 2 rakaat tiap hari dijaga, walaupun 2 syukur-syukur ditambah bisa 4, syukur-syukur bisa 6, 8 dan selanjutnya. Yang biasa bangun malam cuma 5 rakaat dijaga, 2 salam 3 witir monggo, tapi dijaga terus, syukur-syukur bisa 7, syukur bisa 9 dan 11 ya. Yang biasa sedekah tiap hari Jumat 20.000 masuk kotak masjid monggo dijaga, syukur-syukur bisa tambah 30 tiap Jumat, syukur tambah 50 tiap Jumat, dijaga istiqomah setiap hari Jumat masukkan kotak masjid walaupun cuma 20.000 tapi nggak pernah absen. Itu namanya amalan yang istiqomah. Kalau nggak ada sesuatu yang menghalangi, dia pasti akan lakukan. Nah, begitulah yang dimaksud istiqomah. Kalau jenengan luput pasti didapatkan pahala yang sama. Beda kalau belum biasa, hanya diberi pahala apa? Niat. Jadi niat nanti malam saya mau tahajud, tapi dia belum biasa tahajud, cuma kebetulan waktu ngaji tadi isinya tentang keutamaan tahajud, langsung tergugah hatinya, wis mulai engko bengi aku arep tahajud, pasang niat sudah tidur, pasang niat ingin bangun tahajud, bablas sampai subuh. Karena apa? Belum biasa bangun malam. Nabi katakan manintajoah, siapa yang membaringkan tubuhnya wanawa dan dia meniatkan ingin tahajud, dia hanya niat ingin tahajud, belum biasa tahajud ya, maka faghalabatu ainah, kata Nabi, maka dia dikalahkan oleh matanya ya, karena nggak biasa bangun malam, baru belajar ya, dikalahkan oleh matanya sampai subuh ya. Maka apa kata Nabi? Kutiba lahu manawa, akan ditulis apa yang dia niatkan, bukan amal ya, tapi Nabi katakan kutiba lahu manawa, akan dicatat apa yang dia niatkan. Kenapa? Karena dia belum amal. Beda kalau bapak itu sudah tahajud rutin tahajud ya, sudah dia karena banyak kerjaan capek sekali dia nggak bangun malam, maka dia tetap dihitung pahala sholat malam, sebab itu sudah istiqomah. Kalau yang pertama tadi belum sholat malam, baru punya niat terus kebablasan, maka dia akan dicatat pahala niat saja, tapi belum pahala amal. Bidin ya, sudah dipahami ya, begitu sudah diberitahu sama teman kita, jadi sudah punya habis dan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.